We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Arif ini entrepreneur ya, dan bisnis sayur. Silakan Pak Arif kalau mau memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Arif, saya asli dari Semarang. Apalagi ya? Jadi basically kerjaan saya tukang sayur, cuman agak aneh karena kita tukang sayur yang kita nanam sayur-sayur yang unik, sayur-sayur bisa dibilang eksotis lah. Di Tekelan, di mana itu letak Tekelan? Dan Tekelan itu di daerah Kopeng, Salatiga, dan Tekelan ini dusun tertinggi di daerah Kopeng. Jadi di atas Tekelan itu sudah tidak ada dusun lagi. Jadi benar-benar itu udah desa terakhir sebelum puncaknya Merbabu. Berapa jam dari Semarang? Berapa jam dari Semarang? Tergantung naik apa dan yang nyetir siapa kok. Kalau mobil rata-rata 2 jam, ya 2 jam lah. Oke. Motor pakai motor 1 jaman. Oke. Naik motor 1 jam sampai Tekelan itu. Sampai? Wow. Rekor 40 menit. Wow. Oke. Mengapa memilih tinggal di Tekelan? Oke, nah itu. Jadi sebetulnya saya nggak memilih. Jadi di Tekelan itu setengahnya kesasar. Karena selama bertahun-tahun saya naik turun gunung, itu sebetulnya saya sudah ada sedikit interest ke agama Buddha. Nah, suatu saat saya cerita ke teman pendaki, terus ada teman pendaki yang bilang, lu kalau tertarik dengan agama Buddha, lu harus main ke Tekelan. Nah, beberapa tahun sebelum saya dengar tentang Tekelan, itu ternyata saya sudah pernah ke Tekelan, kesasar juga, tapi nggak tahu kalau itu Tekelan. Nah, cuman image saya pertama kali ke situ, ini kenapa satu dusun warganya itu mukanya arogan semua. Nah, jadi mukanya dingin. Kalau di dusun yang lain itu kan biasanya nyapa, monggo mas, dari mana? Ini enggak. Jadi satu dusun ini benar-benar mukanya dingin. Nah, baru belakangan ketemu setelah saya di situ kenal dengan warga, sepertinya ini bukan muka dingin. Jadi muka-muka menurut saya ini muka-muka kebanyakan meditasi. Jadi cool ya gimana ya antara cool dan ya dingin-dingin gitulah. Gitu. Nyasarnya itu bagaimana nyasar? Oke, jadi nyasar yang pertama kali kenal Tekelan itu ya as always saya itu sering jalan-jalan ke gunung tanpa punya tujuan yang pasti, jadi cuma lihat-lihat ke daerah ini gitu. Nah, kalau nyasar yang kedua itu ya setengahnya emang bukan nyasar ding. Yang kedua itu memang aku datang with purpose, pengen tahu bener nggak sih di sini nih ada dusun di Merbabu yang ada wiharanya gitu. Tinggal di sana berapa lama? Kayaknya ini sudah kalau yang full bener-bener di sana itu sekitar 2 tahun, 3 tahunan. Ini masuk tahun keempat, tahun kelima. Apa yang dilakukan setiap hari di sana? Cuma untuk Well, agama basically Buddha? makan tidur. Oh, makan tidur. Well, ya itu dan jadi apa ya?
Di bulan-bulan pertama itu kan karena bisa dibilang saya jatuh cinta dengan tekelan itu love at first sight. Di bulan ketiga atau keempat saya mengenal tekelan itu saya bikin ini greenhouse. Jadi greenhouse ya, greenhouse di situ. Kemudian dari situ berkembang jadi apa ya? Pada akhirnya di akhir tahun pertama itu saya jadi semacam PPL, petugas penyuluh lapangan. Jadi karena ternyata warga Tekelan itu mereka petani di Tekelan petani itu mereka kan punya banyak masalah pertanian, hama dan lain-lain. Nah, warga Tekelan itu mereka sudah mengenal internet tapi belum bisa pakai. Jadi mereka itu kalau misalnya mereka mencari obat penyakit busuk akar. Yang mereka cari itu sebetulnya bagaimana cara bikin obat dan bagaimana cara mencegah. Tapi karena kalau mereka pakai Google itu yang diketik obat penyakit busuk akar, yang keluar iklan. Oke. Nah, Nah, ya. itu. Jadi Pada waktu di sana awal-awalnya tinggal di rumahnya siapa? pada awal-awal saya tidur di wihara. Oke, oke. Tidur di Baru wihara. Mhm. Ya, baru kemudian akhirnya saya tinggal di rumah Mbah Kabul yang sekarang jadi partner saya untuk ini pertanian untuk pertanian. Oke, oke, oke. Nah, hmm, sewaktu mau masuk ke komunitas mereka, ada nggak rejection atau penolakan itu? Oh, Kan ada. orang asing itu kan. Orang asing, Cina lagi, ya kan? Eh lebih ke ini. Jadi secara umum ya, petani itu punya penolakan terhadap orang kota. Jadi, nah dan apa ya? Dan penolakannya ini akan spesifik. Jadi kalau Chinese itu mereka akan menolak kalau urusan lebih banyak urusannya kayak dengan tanah. Jadi kalau misalnya ada Chinese pengen beli tanah, pilihannya kalau enggak mereka nggak suka atau ya tahu-tahu harganya naik itu. Terus kalau ke orang kota yang datang dengan tujuan membantu untuk pertanian, mereka itu jadi petani itu punya ego yang gede. Petani itu akan nganggap semua orang kota itu cuma paham teori, nggak pernah praktek. Bagaimana? Kok bisa klik sama mereka itu bagaimana? Klik di mananya nih? Klik, Kalau kan tadi rejection itu. Habis di ya reject, ditolak, terus kok bisa klik gitu loh. Kok bisa diterima sama orang sana? itu jadi itu nggak sengaja karena saya udah karena lama main di situ, terus mulai kenal satu persatu warga di sana. Suatu saat itu karena saya kengangguran karena setiap hari cuman kerjaan paling baca parita, makan, tidur. Nah, gara-gara nggak ada kerjaan, iseng ikut teman petani nanem bibit. Nah, udah gara-gara itu ternyata berapa hari kemudian itu jadi bahan gosip satu dusun. Dan mereka jadi saya di situ megang tanah, ikut kotor, itu tuh ternyata barang baru gitu loh. Oh. Nah, itu terus yang kedua karena saya sudah bikin greenhouse dan waktu itu saya ngembangin stroberi dan petani itu lihat jadi di greenhouse itu stroberinya gede-gede segini. Oh, wow. Nah, Wow. nah dari situ baru teman-teman petani percaya, oh ini Cina Kota Gelandangan satu ini dia bukan apa ya, dia emang seneng, memang passionnya di pertanian dan memang bisa. Nah dari situ baru mereka itu tanya satu-satu, oh ada masalah pertanian ini itu. Jadi petani itu adalah manusia visual. Mereka nggak bisa dijelasin dengan teori, nggak bisa dengan banyak kata-kata. Mereka baru akan percaya kalau lihat buktinya. Oke. Gitu. Oke. Nah, sampai sekarang masih tinggal di sana kok?
Atau pulang pergi atau bagaimana sekarang schedule-nya untuk di Tekelan? Actually sudah sekitar 1 tahun lebih itu bisnis sayur itu sebelum pandemi ya itu sudah berjalan secara otomatis. Jadi sudah ada pembagian tugas sendiri. Ada petani yang memang tugasnya itu menanam, ada bagian yang panen sekaligus pengiriman. Oke, sampai ke Semarang atau ke kota lain juga? Oh, kita sudah sampai ke Semarang, Solo, Jogja, kadang Surabaya dan Jakarta. Oh, wow, wow, wow. Nah, pada setelah tinggal di wihara, lama-lama beli rumah di sana atau gimana? Eh, Cita-citanya seperti itu kok. Hmm. Cuman warga Tekelan ini unik karena mereka nggak mau sembarangan menjual tanahnya ke orang non Tekelan. Oh, oke, oke. Tapi belum ada orang yang luar Tekelan beli tanah di sana, belum ada? Sepengetahuan saya belum ada. Oke, oke. Nah, mereka sistem pertanahannya SHM atau HGB atau tanah hijau atau bagaimana? Masih letter kok. Paling Oh, letter C, letter D, terus apa itu tanah gripe. hmm, Masih bener-bener oh, ala dusun. ala dusun. Oke. Jadi pemerintah belum recognize mereka ya untuk pertanahan. Sudah, cuman dari sisi legalitas ya masih ala dusun. Jadi gini, kalau untuk di perkotaan letter C, letter D kan udah nggak kepake. Hmm. Tapi kalau di dusun itu masih diakui sebagai apa ya? Masih dianggap sistem legalitas yang sah, termasuk sistem patok. Oke, oke. Nah, dan itu juga bisa nanti di-upgrade. Jadi misalnya dari letter C, letter D, patok masih itu nanti bisa ditingkatkan status hukumnya. Oke. Nah, sebetulnya apa spesialnya Desa Tekelan untuk Pak Arief sendiri? Orangnya, budayanya, atau apa yang membuat kerasan di sana? Uh, Manusia dan budaya. Hmm. Karena sebelum ini saya sudah nyoba mengembangkan pertanian di beberapa dusun lain, dan itu nggak jalan, terutama karena mental. Jadi aku nyoba beberapa tahun sebelumnya, itu dusun-dusun lain itu rata-rata mereka pengennya gini, belum mulai nanam, mereka maunya itu sudah ada duit duluan. Oh, oke, oke. Itu pun kalau misalnya, dan itu udah aku coba, jadi oke, kita kasih apa sih kayak panjer, kayak down payment, itu pun proses penanaman tidak sesuai dengan komitmen di awal. Nah, Hmm. kenapa kok aku jatuh cinta dengan Tekelan? Karena di bulan kedua saat saya melontarkan ide bikin greenhouse, itu langsung disambut oleh warga dan mereka itu langsung menanyakan, mereka langsung tanya, ini nanti diburohke opo kajatan. Jadi buruh itu kalau kita bayar harian, atau kalau kajatan itu gotong royong. Hmm. Nah, oleh Mbah Kabul yang jadi partner saya itu dia bilang, oh ini kajatan, jadi minta bantuan secara gotong royong. Dan ternyata itu dilakukan 3 hari, sekitar 2 atau 3 hari kemudian, dan itu yang garap 1 RT, Pak. Oh, wow, wow. Iya, jadi ternyata mereka itu kajatan, jadi dibayar atau tidak, mereka akan tetap bantu Hmm. dengan apa ya, intensitas niat yang sama. Mereka cuma pengen kejelasan, iki ono duitnya ada duitnya atau enggak. Tapi kalau enggak ada pun mereka akan tetap bantu. Oke. Nah, dari hasil penjualan ini sebetulnya berarti hasil 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 kebun atau hasil pertanian itu dijual sama Ko Arif di kota-kota besar itu ya. Ya, Oke, oke.
Wow. Saya ingat di Tekelan ada anak-anak gembel ya. Anak-anak Gimbal. apa itu? Gimbal ya? Rambut gimbal, ya. Ya, katanya ada tradisi potong rambut dan apa yang mereka lakukan sebetulnya anak-anak gimbal ini? Basically sih mereka selamatan, Mungkin terus dijelasin dulu anak gimbal itu apa? Soalnya beberapa dari kita nggak tahu anak gimbal itu apa. oke, anak gimbal itu hmm, anak yang dari lahir rambutnya itu kayak teruntai jadi satu. Jadi dia membentuk kayak gumpalan-gumpalan memanjang. Dan itu kalau dipotong dia akan kembali tumbuh seperti gimbal. Dan itu baru akan normal setelah diadakan upacara tradisional. Jadi dulu aku mikir rambut gimbal ini mungkin karena kotor, kurang mandi atau something like that. Ternyata enggak. Itu ternyata genetik. Nah, karena jadi tidak semua anak di Tekelan itu berambut gimbal. Yang rambutnya gimbal itu ternyata punya hubungan keluarga. Dan yang cowok, semua yang rambutnya mayoritas lah 80-90% cowok yang rambutnya gimbal di Tekelan itu unyeng-unyengnya 2. Oh, oke. Aha. Nah, kan tidak semua. Sekarang ada berapa anak gimbal kok? Banyak, Oh, banyak. banyak. Oke. Itu dari satu keluarga. Ya, Dan mereka meritnya pernikahannya keluarga juga atau bagaimana? oh, enggak juga sih. Cuman kalau diurutkan, itu kalau misalnya diurutkan sampai apa sih orang bapak ibunya kakek itu Nenek moyang, kakek moyang. buyut, Hmm. buyut. Nah, itu kalau diurutkan sampai buyut itu hampir separuh warga Tekelan itu masih ada hubungan saudara. Oh, oke. Nah, di Bali pernah saya dengar cerita bahwa orang gimbal itu, orang yang berambut gimbal itu mempunyai kesaktian. Apa benar? Kalau di Tekelan ada cerita begitu apa enggak? Nggak ada sih, Oh, enggak ada. Nah, nggak ada. biasanya mereka seperti di Bromo, Tengger itu kan juga ada gimbal rasanya. Ada. Eh, biasanya di Tekelan diadakan upacara itu langsung rambutnya tumbuh normal. Iya, Oke, kalau nggak diadain acara itu, ya gimbal selamanya. oke. Biasanya apa? Upacaranya apa? Upacaranya semacam tumpengan, terus ada kayak didoakan oleh tetua desa. Sama si anak itu nanti biasanya ditanyain kamu kepengen apa, jadi dia dikasih kado. Hmm. Itu pakai mantra tradisional Jawa. Ya, Artinya apa? Tahu? nggak tahu. Oke. Nah, pada waktu ada tradisi apa tata cara upacara itu rambutnya dipotong atau bagaimana? Ya, rambutnya dipotong pas di upacara itu. Potong habis. Nggak, potong habis nggak ya? Nggak. Jadi biasanya kalau gimbal itu kan panjang. Dipotong rapi udah. Oke. Nah, saya masih ingat kalau beberapa gimbal itu di Tekelan itu sampai rambutnya panjang segala, sampai sepunggung segala. Itu berarti belum diupacarain ya kalau gitu ya. Ya, Nah mereka dikeramasin apa enggak? keramasin. Oh keramasin, tapi Ya, masih tetap begitu ya. tetap gimbal. Oke.
Sebentar, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini. Siap. Mereka melihat bukti dan hasil baru percaya. Pak Arif, videonya mati, Pak. Apanya? Videonya mati. Oh Nah, iya, ini aku lagi. oh sharing ini ya. Ya, Wihara ini Buddha Wihara Bumi. Buddha Bhumika kemarin. Aha. Ini waktu pagi sebelum pindah patah. Oke, oke. Nah, ada foto-foto lain mungkin kok yang mau di-share, silakan. Eh, banyak tapi di sebelah. Oke. Ya nggak apa-apa kalau mau. Wait, oke. Aku cari dulu ya. Gimbalnya mungkin. Kalau anak rambut gimbal malah aku nggak pernah foto karena setiap hari ketemu jadi bosen. Oh, Jadi beneran banyak. Jadi tetangga depan, belakang, kanan, kiri itu rata-rata gimbal. Terus partner-partner petani juga mayoritas gimbal atau pernah mantan gimbal. Jadi, oh ya, yang di Dieng sama. oke. Pernah ada penelitian apa enggak? Mengapa kok gimbal begitu? Sayangnya belum. Oh, belum. Ya, Oke. karena aku sendiri curiga, jadi gimbal ini ada kaitan, pasti ada kaitannya dengan genetik. Nah, bentuk fisiknya orang tekelan sendiri itu agak beda dengan orang Jawa pada umumnya. Karena di tekelan itu ada beberapa orang yang mukanya itu jadi kulitnya hitam, tapi mukanya Chinese banget. Oh, oke. Jadi matanya itu benar-benar sipit. Jadi ya apa ya? Kayak model om-om dari koyok encik-encik terus dijemur gitulah. Ya. Nah, pernah Itu ada penelitian apa belum? Orang-orang ini asalnya dari mana, kok? belum pernah ada. Oke. Ya. Terus warna iris bola apa sih? Bola Ini mata. ya irisnya mereka itu warnanya nggak hitam. Dia antara coklat muda ke abu-abu. Oh, oke. Jadi kalau dilihat dari dekat gitu coklat semua. Jadi Oh. warna irisnya terang. Kalau di Dieng katanya komunitas Buddhis sudah sangat berkurang di sana, masih awet ya, amazing. Biaya upacara potong rambut gimbal itu mahal nggak kok, Arif? Kalau kado nggak Oh. kebeli sama keluarganya, terus bagaimana? Nah, alasan kenapa kok upacara potong rambut gimbal itu dilakukan di usia muda itu supaya kadonya murah. Oh, oke, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya gimbalnya nanti pas umur-umur SMP SMA, mereka bisa jadi mintanya motor. Kalau Oh, masih oke. kecil gitu kan paling mainan apa. Jadi yang komponen termahal itu yang itu di kadonya Wiharanya, itu. wiharanya independen atau ikut organisasi mana? STI. Oh, STI, oke. Rambut saya kalau panjang juga gimbal dengan sendirinya, mata juga coklat. Oh, Pak Bayu ini. Tadi sempat dengar kalau ritual itu jadi lurus rambutnya. Apa efek langsung atau berjangka, Pak? Mau dibilang langsung, masalahnya rambut begitu dipotong kan dia tumbuhnya berjangka, nggak langsung surut jadi panjang. Ya. Enggak, Tapi maksudnya setelah ritual itu langsung berubah. ya Wow, langsung berubah. Umumnya rambut gimbal ada di desa-desa yang ada kekhususan. pengaruh Hindu Buddha, betul sekali. Jadi selama aku kelayapan selama ini di daerah-daerah yang kuat Hindu Buddha itu selain rambut gimbal itu juga ada tanaman yang khas. Salah satu yang aku temui itu ada tanaman yang kalau dibakar dia baunya berubah jadi bau ikan, jadi keluar bau amis. Dan Oh, ini biasanya di Dieng atau di apa ya dia di daerah-daerah yang ada tanaman ini, kalau ada bante datang, kadang bante itu ngambil tanaman daun ini beberapa helai, terus dibawa masuk ke kuti. Nah, cuman masyarakat sekitar itu selama puluhan tahun nggak ada yang berani nanya sama bante,
itu daun itu dibuat apa. Nah, terus aku tanya ke temanku yang memang sekolah Shinsei, dia bilang ternyata daun ini punya khasiat melegakan pernapasan. Hmm. Oke, oke. Dia Kayak bilang sulap. tanaman ini memang banyak di Cungkuak banyak. Di Indonesia malah dia baru tahu dari aku kalau ternyata ada tanaman ini. Oke, oke. Kayak sulap langsung berubah. Aneh ya, pengaruh upacara bisa merubah pertumbuhan biologis. Ya, Lihat dong tanamannya, ada tanamannya, fotonya. uh, kalau di sini sudah aku keringin. Aku bawa satu tanaman ini, aku tanam di Dinas Sosial di Semarang di Banyumanik. Hmm, oke. Daun apa tadi namanya yang berbau amis itu? Di Indonesia tanaman ini nggak dikasih nama karena oleh warga sekitar itu dianggap semacam gulma. Tapi di Cungkok itu kalau nggak salah namanya Tungjung Syuk Jiao. Oh, Tongjong Chao. Ya, Oke. daun bau ikan ya itu. Ya, ya, ya. Itu cuma ada di dataran tinggi Tibet. Oh gitu. Ya, itu cuma ada di. It's very very expensive itu, sangat-sangat mahal. Anjrit serius. Ya, ya, ya. Itu di kapsul sekarang. Itu di kapsul. Itu bagus sekali. Tongjong Chao ya. Itu cuma ada di dataran Oh, tinggi. oh Memang. gitu. Ya, 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 ya. Wow, di Indonesia so rich ya. Sampai ada. Nah, itu jadi tanaman itu nemunya juga agak-agak aneh kok. Jadi di Tekelan itu ada 7 tetua dusun. Ya. Yang dekat sama aku 2 orang. Nah, ada satu tetua dusun itu sore-sore tahu-tahu bawa sayur ini. Jadi bawa daun ini dikasih ke aku. Hmm. Terus tanya, ini daun apa, fungsinya apa? Ya, Nah, ya, aku kan juga bingung, orang aku pendatang. ya, ya, ya. Cuman karena mungkin selama 2 tahun teman-teman di Tekelan sudah tahu. Jadi kalau masalah tanaman yang aneh-aneh itu kita sering bahas bareng. Hmm. Akhirnya ketemu itu tadi. Oke, oke. Ya, ya, ya. Orang Cina tahu itu, dan ya memang ada di dataran tinggi. Ya, Nah, kok di Semarang bisa hidup ya? Ini ada bisa. pertanyaan. Oh, bisa hidup. Bisa. Bisa di Banyumanik. Banyumanik kan dataran tinggi Mas Yan ya. Tapi nggak tahu kalau di dataran rendah bisa nggak? Secara teknis sebetulnya bisa. Hmm. Gini, jadi sebetulnya kalau pertanyaan tanaman ini bisa tumbuh di daerah yang berbeda atau enggak, itu sebetulnya pertanyaannya ada 2 faktor. Mempertanyakan skill petani dan dia berani keluar modal berapa untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan lingkungan asli. Oh, ya, 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 ya. Ya. Wah, itu perlu diselidikin mengapa kok bisa sampai di, ya mungkin dataran ya, alam. Dataran tinggi mungkin Kok punya itu. aku nduga ini ada yang bawa kok. Oh, Karena tanaman ini cuman ada di di daerah yang kuat budaya Hindu-Buddha. Di lain itu enggak ada. oke, oke. Kemungkinan kemungkinan karena ini, eh, ya soalnya orang Cina zaman dulu juga udah masuk ke pelosok-pelosok ya. Abang sendiri bisa berubah rambutnya jadi lurus. Dia bukan gimbal. Bisa pakai rebonding. Dia bukan gimbal. Kalau gimbal kan ngano, natural. Oke, nanti bisa share fotonya ke Yoselin mungkin, Pak Arif. Jadi, Nah, oh, Yoselin itu stok foto jauh lebih banyak dari aku. oke, oke. Abang sendiri bisa. Tekelan dari Kopeng Treetop 7 menit. Oh, oke. Tekelan kalau dari top. Oke. Ya, 7 menit. Sebetulnya dulu waktu saya naik gunung nggak lewat jalan
mobil, tapi lewat jalan kaki. Kopeng itu naik. Nggak lebih dari 7 menit kalau jalan kaki. Ya, kemungkinan bisa buat obat COVID itu tanamannya. Oh, Itu biasanya untuk kulit ya? untuk pernapasan. Setahuku untuk pernapasan. Tapi belum meneliti lebih. Mungkin Koyong lebih tahu lagi. Kan tadi kayaknya udah cukup familiar sama tanaman ini. Istriku lebih familiar itu. Dia ngomong is very expensive kalau udah dimasukin kapsul. Oh, Koyong mungkin kenal ini, si Dona, Ya, Shinsei. aha. Nah, itu aku tanya sama dia. Dia tahu. Si Dona itu yang ngasih tahu nama Tongchong Chao, ya. Chinese, ya. Terakhir saya ke Taikelan tanggal 17 September kemarin ada pendidikan dari Taman Nasional Gunung Merbabu, standby di rumahnya Bento. Untuk Sarbini, Mas Cicok. Pak Bayu ini juga pendaki gunung kok. Oh, Ya. ya pastilah dia ikut itu tadi apa pendidikan Taman Nasional. Taman Nasional. Bayu ini ya kenal semua ya, kenal semua katanya. Oke, thank you Kak Arif. Oke. Thank you. Thank you atas waktunya. It's amazing. Ya. Amazing. Ya.